Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, jadi pagi ini saya mau berangkat kerja ya teman-teman. Walaupun sebenarnya tuh kalau kalender pabrik itu ini hari libur ya teman-teman, tapi saya sama teman saya tuh disuruh berangkat lembur ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, selama menghasilkan uang tidak apa-apa ya teman-teman, walaupun badan rasanya capek semua teman-teman, karena ya akhir-akhir minggu ini kerjaan memang banyak banget ya teman-teman, jadi nggak bisa pulang cepat gitu, dan tiap hari tuh selalu pulang di atas jam 7 terus ya teman-teman, dari pagi jam 7 terus sampai pulang jam setengah 8 malam gitu biasanya teman-teman. Terus untuk dari rumah sampai perusahaan itu perjalanannya itu naik sepeda sekitar setengah jam ya teman-teman. Walaupun jauh tapi karena udah terbiasa ya teman-teman, jadi biasa aja itu ya teman-teman, walaupun jauh gitu. Ya mungkin ada teman-teman lainnya yang kerja di Jepang itu mungkin ada yang lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, disyukurin aja. Yang penting tetap semangat ya teman-teman, buat kalian semua pejuang rupiah yang bekerja di luar negeri, tetap semangat ya. Oke, berhubung ini saya sambil ngerekam, jadi saya lewat jalan alternatif aja ya teman-teman, yang lewat sawah-sawah. Soalnya kalau lewat yang di pinggir jalan raya tuh bahaya juga teman-teman, soalnya banyak mobil-mobil juga. Jadi saya ini lewat jalan yang sawah-sawah aja ya teman-teman, biar aman gitu naik sepedanya. Soalnya juga kalau ada polisi itu ntar bisa ditangkap juga ya teman-teman kalau sepedaan sambil ngerekam bawa HP kayak gini. Jadi lewat yang sawah-sawahan aja biar aman ya teman-teman. Oke, jadi ini suasananya ya seperti ini, rumah-rumah di tengah-tengah sawah ini sudah biasa ya di Jepang ya teman-teman. Oh iya teman-teman, walaupun ini cuacanya cukup cerah tapi tetap dingin banget ya teman-teman, soalnya udah masuk musim dingin ya teman-teman. Jadi kalau masuk musim dingin kayak gini tuh sebenarnya agak ribet ya teman-teman, nggak enak sebenarnya. Jadi kalau mau mau kemana-mana itu harus pakai baju yang tebal ya teman-teman. Terus pakai hand cream gitu ya. Kalau nggak pakai ntar di tangan pada kering, terus pada pecah-pecah ya teman-teman. Bisa-bisa berdarah ntar teman-teman kalau nggak pakai hand cream. Terus juga pakai masker ya teman-teman. Jadi misal musim dingin kayak gini, kalau keluar nggak pakai masker itu di hidung rasanya perih ya teman-teman. Dulu teman saya juga katanya pernah sampai mimisan gara-gara nggak pakai masker pas musim dingin gini. Di tangan juga kalau nggak pakai krim tangan itu di tangan pada pecah-pecah. Jadi ini saya mau mampir ke Lawson dulu, mau beli roti. Soalnya nanti kerjanya cuma setengah hari aja teman-teman. Gak usah bawa bekal. Juga ada sepeda teman saya.
Nah, jadi seperti biasa ya teman-teman, di Jepang itu mau kasir atau apa itu kebanyakan orang tua ya teman-teman. Soalnya juga nggak ada pembatasan umur buat kerja di Jepang ya teman-teman. Nggak kayak di Indonesia ya. Semoga di Indonesia ntar kedepannya juga bisa menerapkan sistem kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi ya seperti ini ya teman-teman, pemandangannya ini full sawah semua ya teman-teman, nggak ada gedung-gedung tinggi, itu nggak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi mungkin berpikirnya orang-orang di rumah tuh, wah kerjanya di Jepang pasti kerjaan di bagian kota-kota besar gitu. Enggak ya teman-teman, jadi ini full sawah semua. Tiap hari saya pulang kerja lihatnya sawah terus ya teman-teman. Jadi ya gini malahan mengingatkan sama perkampungan pedesaan saya di rumah ya teman-teman. Nah, biasanya kalau saya berangkat kerja gitu teman-teman, kalau sampai sini tuh biasa ketemu sama kakek-kakek Jepang gitu teman-teman. Terus suka dipanggil sama beliau, dikasih minum atau roti gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena saya kalau ketemu sama beliau tuh suka senyum gitu ya teman-teman. Jadi beliaunya seneng gitu apa gimana nggak tahu ya teman-teman. Terus untuk rumahnya katanya di toko pangkas rambut yang warna biru itu teman-teman. Tapi akhir-akhir ini saya jarang ketemu sama beliau teman-teman. Soalnya pas terakhir kali ketemu kemarin saya tanyain kenapa kok udah jarang keluar naik mobil lagi. Sekarang katanya matanya udah nggak terlalu bisa lihat ya teman-teman. Mungkin udah faktor usia juga. Beliau kemarin juga udah pakai tongkat itu jalannya teman-teman. Jadi udah nggak bisa sering-sering keluar lagi teman-teman. Ya kita doakan semoga kakek-kakek Jepang yang baik itu semoga sehat selalu ya teman-teman. Jadi ini full sawah semua juga teman-teman. Terus itu juga ada kuburan. Nah, ini kalau pulang malam itu nggak ada lampunya ya, ini semua gelap gulita semua ini. Dari sini sampai ujung sana ini gelap, nggak ada lampunya jalannya. Nah, jadi kalau kerja itu harus naik sepeda setengah jam tiap hari ya. Tapi mungkin ada teman-teman lain yang kerja di Jepang itu ada yang lebih jauh mungkin kerjanya. Kalau di saya ini sekitar 30 menitan.
Dan ini jarang ada rumah ya, rumahnya cuma di situ itu aja, terus nggak ada rumah lagi ntar pas kesananya. Kalau nggak pakai sarung tangan merah-merah ya teman-teman, karena dingin banget. Terus itu nanjak jalannya. Nah ini udah bukit ya, udah hutan-hutan semua nih ya. Ini juga kalau malam gelap sekali teman-teman, sepi. Apalagi kalau orang Jepang kan jam 7 gitu kan, jam 6 aja udah pada nggak keluar, mereka udah sepi banget ya. Jadi udah kayak malam banget gitu, walaupun masih jam 6. Nah ini kalau pulang lewat sini sendirian sepi banget. Kalau lembur sampai malam gitu. Terus itu juga ada sungai. Ini sebenarnya ada pabrik tapi kecil, nggak tahu pabrik apaan ya teman-teman. Nah ini udah mau sampai tempat kerja saya, lumayan jauh ya. Nah memang tempatnya jauh dari keramaian, jauh dari tempat rumah warga ya, biar nggak berisik suaranya. Nah ini jadi udah sampai tempat pabrik saya teman-teman. Sepi ya, soalnya hari libur, yang masuk cuma tertentu aja. Untuk area parkirnya tuh dari ujung sana sampai sana tuh mobil semua ya, soalnya orang Jepang para pekerjanya itu pada naik mobil semua ya, nggak ada yang naik sepeda di sini. Nah ini udah sampai teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya aku udah sampai ke pabrik ini ya. Terus aku ini mau absen dulu ya teman-teman. Ini untuk mode absensinya ini pakai kartu terus ditempelin sesuai namanya ya teman-teman. Jadi kalau misal mau lembur juga harus absen dulu, itu ntar kalau mau pulang ya teman-teman. Oke teman-teman, berhubung kerjanya nggak boleh bawa HP, jadi saya mau kerja dulu teman-teman. Nah jadi berhubung tadi pulangnya malahan sampai jam 5 ya teman-teman, jadi saya pulangnya nih mau beli makan sekalian ya teman-teman, berhubung besok juga masih libur,
terus juga belum masak teman-teman. Jadi saya sama teman-teman saya nih mau makan di restoran Jepang ya teman-teman. Nah jadi gini kondisinya tempat tinggal saya kalau waktu malam hari ya teman-teman, lumayan ramai juga, tapi enggak sampai yang tengah malam gitu ya teman-teman. Soalnya juga di sini jam 5 udah gelap sekali ya teman-teman kalau musim dingin. Jadi mungkin jam 7 atau jam 8 gitu udah mulai sepi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau makan di tempat makan Jepang yang konsepnya itu pakai konsep prasmanan gitu ya teman-teman. Jadi bisa makan sepuasnya gitu teman-teman. Berhubung kemarin habis gajian juga teman-teman, soalnya juga kemarin akhir-akhir bulan itu keseringan makan tempe sama tahu sama telur ya teman-teman. Jadi sekali-kali kita makan daging sepuasnya teman-teman. Sekali-kali nyenengin lidah sama perut ya teman-teman ya. Nah ini udah sampai tempatnya ya teman-teman. Oke, kita cari parkiran dulu buat sepedanya, terus kita masuk ya teman-teman ya. Dan walaupun ini yang makan di sini kebanyakan pada bawa mobil semua ya teman-teman, dan kita cuma bawa sepeda, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah malu. Soalnya kalau di Jepang itu semuanya disamaratakan ya teman-teman, jadi setara gitu teman-teman. Jadi nggak usah malu ya teman-teman. Oke kalau gitu langsung aja kita masuk teman-teman. Nah jadi ini teman saya yang mesenin ya teman-teman, soalnya juga saya jarang makan di sini teman-teman. Kalau sendirian itu soalnya mahal sekali ya teman-teman. Untuk per orangnya itu sekitar 400 ribuan lebih ya teman-teman, mau 500-an gitu teman-teman. Jadi kalau makan sendiri tuh udah pasti nggak kuat ya teman-teman bayarnya. Soalnya mahal sekali teman-teman. Jadi kalau makan di sini tuh harus ramean ya teman-teman. Jadi nggak bisa sendirian gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita ini nyari tempat duduknya dulu ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi restoran di Jepang ya teman-teman, dibikin sekat-sekat seperti ini ya. Sebenarnya ini per tempat ini muat 4 orang ya teman-teman. Jadi berhubung kita ada 5 orang, jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah jadi untuk pesan nasinya kalau makan di tempat kayak gini tuh pesennya yang sedikit aja ya teman-teman, biar nggak cepat kenyang kitanya. Soalnya itu ntar dagingnya juga masih banyak yang datang ya teman-teman. Jadi makan nasinya itu sedikit aja biar nggak cepat kenyang teman-teman. Nah ini berhubung capek kerja ya teman-teman, jadi ini makannya saya lahap sekali ya teman-teman, apalagi makan pakai daging berbekiwan seperti ini ya teman-teman. Jadi ya makanya lahap sekali teman-teman. Nah jadi seperti ini cara pesannya ya teman-teman. Kalau misalkan dagingnya ini udah mulai habis, langsung aja dipesan lagi ya teman-teman, nanti bakalan datang lagi teman-teman. Jadi itu dagingnya gede-gede sekali teman-teman. Nah saya sangat bersyukur sekali ya teman-teman, soalnya bisa makan daging sapi sepuasnya seperti ini ya teman-teman.
Soalnya juga kalau makan kayak gini saya jadi inget dulu pas masih zaman di rumah gitu teman-teman, pengen makan daging sapi tuh harus nunggu hari raya Idul Adha dulu biasanya teman-teman baru bisa makan daging sapi banyak ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini udah selesai, terus kita udah bayar juga nih teman-teman. Semuanya habis sekitar 2.300.000-an lebih lah kira-kira teman-teman. Jadi ya sekali-kali nggak apa-apa ya teman-teman buat nyenengin lidah juga ya teman-teman. Soalnya juga nggak tiap hari makan makanan seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin segitu aja tadi video dari saya hari ini ya teman-teman. Makasih buat kalian yang udah nge-support dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.